Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novanda Stephen Fernando dan Amelia Monica. di channel Om Pireptil. Nah, di video kali ini saya bersama Amel akan membahas ular apa, Bu? Ular air. Ular air. Nah, dia request teman-teman. Nih ular yang lumayan ya, lama kita pelihara, jadi nggak sempat untuk nge-review jenis ular air ini. Kalian penasaran apa ularnya? Tonton terus videonya sampai habis. Ya, kedatangan nih dari mana nih Nuha? ya, itu ular di dalamnya. Lihat ular yuk. Ular. Ular. Nah, ular kan? Ayo, Nuha duduk sini. Duduk tengah-tengah lah. Nggak nampak. Nggak nampak kalau Nuha duduk tengah-tengah. Nah, Kalian penasaran? Ayo kita buka. Apa nih? Ular? ular? Ya, ularnya. Nih. Ular. Tuh, Nuha mau lihat ularnya. Lihat ularnya. Apa tuh? Ular. Ular. Apa tuh? Akut. Enggak. Nah, ini termasuk adik sepupu saya, teman-teman. Umur berapa, Nuha? 2 tahun. 2 tahun, Zak? 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Nih, Nuha. Lumayan. Yuk kita review lagi gimana ularnya. Nah, Nuha. Jalan. Nah, ini ularnya. Nampak kan? Itu gigit gak sih, Bang? Enggak, aman. Aman. Wih. Wih, ularnya mantap. Nah, teman-teman, ular ini nama latinnya adalah Acrocodus javanicus, atau orang bisa sebut ular ini sebagai ular karung atau elephant trunk, atau juga ular belalai gajah. Ya, ini termasuk jenis ular air. Tapi untuk jenis yang ada di Indonesia itu ada 2. Yang pertama adalah Acrocodus javanicus yang seperti ini. Yang kedua itu adalah Acrocodus granulatus. Nanti akan kita lampirkan fotonya di video ini. Gitu, ada 2 jenis, Acrocodus javanicus sama Acrocodus granulatus. Bedanya Acrocodus itu, yang javanicus itu bisa kita lihat seperti ini. Coba pegang badan. Nah, fisiknya terlihat seperti ini, totol. Nah, sedangkan Acrocodus granulatus itu belang, garis-garis zigzag. Itu biasanya berwarna putih hitam. Nah, gitu, Bu. Emang ular ini aslinya dari mana sih, Pak? Kalau ular jenis yang Acrocodus javanicus ini atau Acrocodus granulatus itu terdapat di Kepulauan Nusantara, kecuali pulau-pulau kecil. Nah, Di laut? Enggak, bukan. di laut itu ada juga yang seperti Acrocodus granulatus itu di muara juga sering disebut, ataupun saya sering sih nemunya di laut. Nah,
kita mau nanya-nanya nih Pak, kalau jenis ular air tuh cuma Acrocoddus saja nih atau bagaimana? Nah, saya jelasin sedikit ya. Kalau untuk jenis ular air yang ada di Indonesia itu lumayan banyak. Terutama seperti ini Acrocoddus javanicus, Acrocoddus granulatus. Itu ada juga yang ular muara itu Cerberus rynchops namanya juga. Terus juga ada ular kadut. Itu banyak yang bilang yang bahasa Latinnya itu Homolapis bucata. Nah, seperti itu. Itu ya teman-teman. Oh jadi banyak juga ya jenis-jenis Banyak ular. kalau kita pelajari kita seperti ular air ini sangat banyak. Apalagi jenis ular-ular yang berikutnya. Nah, pertanyaan apa lagi? Kira-kira nih kalau di alamnya bisa hidup sampai berapa lama sih Pak? Ada sih sekitar 10 sampai 15 tahun itu masih bisa hidup. Oh, masih bisa hidup ya. Kebanyakan sih lebih susah untuk perawatannya. Kebanyakan orang jarang untuk memelihara ular seperti ini. Nah, mau nanya nih, kan kata Bapak nih kan jarang orang yang ingin memelihara ini. Alasan Bapak tersendiri apa sih buat merawat ular Acrocoddus ini? Nah, kayak Jelasin ke kamera Pak. ya kayak seperti ular elephantran ini atau Acrocoddus javanicus ini kebanyakan itu ularnya susah makan. Jadi kenapa saya tertarik untuk memelihara ular ini? Karena apa ya? Lebih penasaran sih. Apakah benar susah makan atau gimana? Tapi alhamdulillah selama dipelihara maka lancar kok. Nggak pernah mogok makan. Jadi biasanya Bapak ngasih makan apa nih? Nah, biasanya kasih makan lele, terus ikan emas, patin juga, Jadi macam-macam ya. macam-macam. Nah, nanti teman-teman bisa lihat video makannya. Di akhir video ini. Nah, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya gimana? Nanya apa lagi ya kira-kira? Dikasih ayam mau nggak sih?
oh nggak mau dikasih ayam, tapi kalau ayam goyeng mau orangnya. Nah, Orangnya bukan ularnya ya. orangnya. Nah, mungkin penasaran gimana atau panjang dari Iya, ular panjang. ini, Ah, panjang. Nah, kalau untuk ukuran ular jantan, ular karung ini atau elephant trunk ini atau Acrocodus javanicus ini, yang jantan itu bisa 1,5 meter. Nah, sedangkan untuk ular yang betina itu bisa mencapai kurang lebih 3 meter. 3 meter, gede loh sekarang. Terus Paha. paha. Gitu. Jadi cara membedakan antara betina dan jantan itu gimana sih Pak? Apa yang dilihat dari apanya gitu? Nah, kalau biasanya sih kalau untuk cara membedakan jantan atau betinanya itu kebanyakan orang sexing. Nih, ada alat yang untuk mencek kelamin ular. Biasanya itu jika ular tersebut atau alat tersebut masuk panjang, itu biasanya bisa dilihat seperti jantan kalau yang panjang. Kalau yang pendek. Pendek itu betina. Seperti itu kira-kira. Jadi selain searching, apalagi nih Pak yang bisa dilihat? Kan nggak Ah. semua orang tuh yang punya alat kayak gitu. Ah. Jadi gimana cara membedakannya? Kalau untuk cara membedakan ular ini jantan apa betinanya itu susah sih sebenarnya. Kalau untuk ular Sah. susah. Tapi ada beberapa ular Hanya jenis. orang-orang tertentu mungkin tertentu. yang bisa lihat sekali aja gitu. Nah, jujur ini pun unsek, nggak tahu nih jantan atau betinanya. Belum disexing. Tapi biarlah dulu, yang penting di sini makan lancar. Alhamdulillah, makan lancar, nggak pernah mogok makan gitu. Jadi ular ini juga apa namanya tuh ganti kulit juga ya Pak? Nah, betul. Kebanyakan ular kan emang ganti kulit. Nah, orang kan masih penasaran ular air ini ganti kulit apa enggak. Nah, kan lebih sering berada di dalam air atau kedalaman. Nah, ular ini juga termasuk Bisa. ular yang aktif ganti kulit atau sering ganti kulit. Itu biasanya 1 bulan sekali Satu bulan sekali ya. itu ganti kulit. Makan sekitar 3 kali itu ganti kulit, makan lagi ganti kulit lagi. Itu yang pernah saya alami nih ular ini. Nah, gitu, termasuk juga ganti kulit nih. Tapi di dalam air, nanti kulitnya di dalam air ini akan terkelupas sendirinya. Palingan kita serok atau kita buang kulit lamanya. Kata orang sih ya Pak, yang pernah saya dengar katanya kalau ular ini aktifnya dalam air ya. Ya, lebih aktif di malam air. Oh, di dalam air. Dalam Kalau air. misalnya kita taruh di luar atau gimana pesisiran pantai gitu, dia bisa Lebih nyerang nggak sih? Nyerang sih lebih enggak sebenarnya, lebih anteng atau lebih diam. Oh, gitu Kira-kira. ya. Kita taruh di darat pun seperti kayak ular mati. Nah, penasaran kan gimana bentuknya kalau di darat? Yuk kita lihat gimana Bisa? ular ini bisa. Nah, kita lihat gimana reaksi ular ini di darat. Nah, diam. Tapi mukanya kayak apa sih? Kayak lele lah Pak. Iya, lucu. Lele bukan kayak ular loh teman-teman. Nah, kasar kan kulitnya? Emang semua ular air sisinya kayak gini atau gimana sih? Tidak semua ular air sisiknya seperti ini. Jenis ular Acrocodus javanicus ini bisa kita lihat kenapa sisiknya lebih kasar. Coba kita zoom. Saya dekatin. Nah, Kayak gundar kain ya Pak ya? kayak gundar kain. Nah, dia seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin dia gelisah, kita taruh dalam air lagi sambil kita jelaskan. Kita jelaskan gimana apa sih kegunaannya sisiknya yang kasar itu. Nah, tadi kan sisiknya seperti apa? Gundar kain. Gundar kain. Nah, gunanya itu untuk makan. Buat Makan. Dia kan nggak punya kaki, ya, dia butuh lilitan. Dan dia pun juga termasuk ular yang tidak berbisa. Oh nggak berbisa Oh, ya tidak Pak? berbisa ularnya. Jadi bisa dibagetin tuh Pak? Bisa, cuman pakai air, bawa air. Lebih berat untuk basah-basah kalau untuk gathering. Nah, gunanya yang sisik, yang kasar nih
Oh, sebagai pegangan, Pegangan. ya Pak ya. Soalnya kalau di dalam air itu kan Susah. licin-licin. Kan belendir itu Oh, jadi kayak gitu ikan. teman-teman. Nah, gitu kurang lebih. Kurang. Lebih kurang Kurang, ya. lebih kurang. Nah, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Nah. Saya Membahas tentang ular Acrocodus javanicus. Nah, saya Amelia Monica dan saya Novanda Stephen Fernando. sampai jumpa kembali dan see you. Bye bye. Oke teman-teman, jangan lupa Like, komen dan subscribe dan jangan lupa ya untuk share ke teman-teman kalian. tekan tombol lonceng. Oh, teng teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.